Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Satriarsi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjabarkan tentang problematika program dana bantuan sosial dari pemerintah. Pada hari ke-100 penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah secara ofisial mengumumkan akan merealisasikan program bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat senang, sebab setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia untuk yang pertama kali, masyarakat ini merasa khawatir dan was-was yang berlebihan nih terhadap eksistensi virus ini di sekitar mereka. Belum lagi ketika pemerintah menerapkan PSBB yang dimana itu secara langsung memberikan dampak secara ekonomi bagi sebagian orang, apalagi yang mereka yang mengandalkan satu pekerjaan saja. Nah, bagi mereka program bantuan sosial ini dinilai mampu untuk mengurangi gejolak ekonomi, sebab mereka ini masih memiliki kebutuhan yang harus dibayarkan gitu, khususnya untuk kebutuhan primer seperti untuk makan, untuk uang sekolah, untuk listrik, untuk kontrakan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata nih di balik sukacita masyarakat menerima program bantuan sosial ini, ternyata terdapat segudang masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan pihak terkait, yang dimana lagi-lagi masyarakat harus gigit jari karena ada dari sebagian mereka yang belum mendapatkan dana bantuan tersebut, padahal mereka membutuhkannya. Nah, seperti contohnya pada pertengahan Mei tahun lalu, ada 3 kota seperti Depok, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang yang melaporkan bahwa mereka belum menerima beras dari Bulog. Nah, belum lagi ada pihak yang mengaku belum menerima dana bantuan, padahal semestinya mereka ini berhak untuk menerimanya gitu. Dan ternyata setelah diusik lebih dalam, data penerimaan bantuan sosial dari pemerintah ini ternyata meleset sekitar 5-15%, dan tentu saja hal ini harus dievaluasi lagi oleh Bulog supaya meminimalisir ketidakakuratan data ini, supaya banyak masyarakat yang terbantu dari program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Nah, masalah lainnya yaitu ada 4 menteri pada era Jokowi yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos, yaitu yang pertama Juliari Batubara yang diberhentikan pada akhir 2020 kemarin sebagai Menteri Sosial. Ada lagi Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan ada Menteri Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir adalah Idrus Marham sebagai mantan Menteri Sosial pada era pertama Joko Widodo. Nah, KPK ini telah melakukan investigasi terhadap orang-orang terkait dan telah menginterogasi mereka, serta berusaha untuk mencari pelaku lain yang masih belum muncul ke permukaan. Untuk saat ini KPK masih belum mengambil keputusan akhir untuk mengadili tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi. Sejatinya bantuan sosial ini adalah program jangka pendek yang ditunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat ini beradaptasi pada masa-masa yang sulit seperti ini gitu. Jadi bantuan sosial ini adalah bantuan jangka pendek yang diberikan oleh pemerintah supaya masyarakat ini dapat survive dalam jangka pendek dan mulai beradaptasi dengannya serta tumbuh di masa pandemi seperti ini. Nah, selain itu, dari sisi masyarakat juga harus meningkatkan diri melalui pengetahuan dan keterampilan supaya dapat bertahan dan karirnya terus meningkat ketika virus COVID ini semakin tak terkendali ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.